Permasalahan ekonomi akan selalu hadir. Permasalahan yang dihadapi saat ini mungkin saja sudah pernah terjadi di masa lalu, hanya beda tempat dan waktu. Oleh karenanya, kita perlu belajar bagaimana para ilmuwan terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mereka dapat menjadi fondasi untuk menyusun solusi atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga masa St. Thomas Aquinas, tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Ada 4 fase lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Fase pertama yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas para ahli fikih, filsuf dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian, sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam. Belum lagi di Mekah, kekuatan umat Islam belum begitu kuat, baik secara politik dan juga ekonomi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun peradaban Islam. Hal pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah membangun modal sosial yang kuat di antara masyarakat, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Stabilitas keamanan juga dijaga dengan kesepakatan Piagam Madinah dengan non-Muslim. Kemudian fase kedua. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib Al-Asfahani, Abu Hamid Al-Ghazali, Ja'far Al-Dimashqi, Ibnu Al-Uqwah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Selanjutnya, fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi, di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi hingga 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliullah di tahun 1703 sampai 1762 Masehi dan Muhammad Iqbal di tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Yang terakhir, fase keempat. Ini adalah periode kebangkitan, dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis. Islahi menyebut periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode take-off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di dalam aspek pemikiran ekonomi, terdapat 2 tokoh ekonomi yang sejauh ini bisa ditelusuri, yakni Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Ar-Raniri menulis buku Bustan Salatin pada tahun 1638 atas perintah Sultan Iskandar Thani of Aceh tahun 1636 sampai 1641. Buku tersebut berbicara menyinggung masalah wakaf. Sementara itu, Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili menulis buku dengan judul Mirat Al-Talub atas perintah Tajul Alam Syaiatuddin Syah. Setelah itu, belum dijumpai kembali tokoh pemikir ekonomi di Nusantara seiring dengan penjajahan dari negara-negara Eropa.